Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KMU Talkshow, bincang asik bersama pasien klinik mata KMU. Dalam edisi perdana ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pasien klinik mata KMU. Beliau merupakan pasien operasi katarak dengan lensa premium. Beliau adalah Bapak Omar Asnar. Assalamualaikum Pak Asnar. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Pak Asnar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di KMU Talkshow kali ini. Bagaimana Pak Asnar kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kebetulan saya agak longgar sehingga saya menyempatkan untuk bisa datang di sini. Barangkali bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi yang lainnya. Karena kan tujuan hidup kita adalah agar kita bisa bermanfaat bagi yang lain, ya itu hanya itu sebetulnya. Oke, baik Pak Asnar. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan Pak Asnar sehariannya di mana ini Pak? Kesibukan saya ini ya, sebetulnya saya ini sudah sangat tua. Ya. Saya ini umur saya sudah 76. Saya itu pensiun dari Semen Gresik tahun 2001 atau 2002. Langsung saya sebagai Direktur Utama Bank Syariah Amanah Sejahtera. Ya memang bank itu bank kecil, BPR ya. Tapi apapun juga bank itu adalah bank syariah, sehingga itu sangat menarik bagi saya ya. Ya syukur-syukur itu bisa menolong orang-orang yang membutuhkan bank dan pada jalan yang diridhoi Allah. Oke, baik. Ya, Pak Asnar ini merupakan pasien di klinik mata KMU Gresik ya, benar ya Pak Yeah. Asnar? Oh, ya, okay. Ya mungkin boleh diceritakan Pak Asnar awal keluhan yang dirasakan sampai akhirnya Pak Asnar memeriksakan diri di klinik mata KMU itu seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya saya ini semula berkacamata. Saya berkacamata untuk pandangan jauh dan pandangan dekat. Pandangan jauh dan pandangan dekat. Memang yang pandangan jauh itu tidak terlalu tebal ya. Kalau tidak salah kurang dari 2. Minusnya kurang dari 2. Tapi yang pandangan dekat plusnya sudah 3. Dan saya itu saya itu jadi ada anunya, ada yang ada sudut yang anu dulu, apa namanya? Ada disebutkan? Oh, silinder. Silinder, ya maaf, silinder. Cuman saya lupa silindernya ke arah mana dan berapa persen saya lupa, gitu. Ya. Tapi silinder ya. Sehingga dan saya itu karena bertambahnya umur, saya itu merasakan bahwa saya itu kalau baca sudah agak sulit dengan mushaf. Jadi saya bacanya itu dengan handphone. Dengan handphone. Sehingga oleh nyonya saya, dia itu selalu tegur saya, kenapa kalau baca Quran kok tidak dengan mushaf? Sama saja dengan handphone. Enggak sama saja, ya lain. Itulah. Coba cari aja, barangkali ada yang bisa enggak pakai bukan, yang bisa enggak usah pakai handphone ya. Oh gitu Pak. Lalu kebetulan saya akan dengar bahwa mungkin klinik mata utama bisa menjadi solusi saya, dan saya periksa di situ dan keluhan saya itu saya sampaikan pada dokter pada waktu itu. Oke, baik. Ya berarti keluhannya itu Pak Asnar memang ini ya Pak, tidak nyaman menggunakan kacamata karena mobilitas dari Pak Asnar sendiri yang sekarang menjadi direktur bank syariah gitu ya Pak ya, dan tidak nyaman saat membaca Al-Quran. Iya. Ya. Untuk keluhan Pak Asnar ini sudah berapa lama Pak dirasakan? Oh sudah agak lama memangnya, sudah agak lama ya. Memang karena umur saya ya, jadi sudah agak lama berlarut-larut. Tapi yang paling adalah karena diteguk, diaru-arui oleh nyonya itu tidak muskap itu ya oke lah. Dan saya kepingin nun sewu, saya kepingin apa yang saya lakukan menurut agama ini sempurna ya. Dengan sisa umur saya itu saya ingin sempurna ya. Dan alhamdulillah semenjak
saya ditangani oleh KMU, ya alhamdulillah saya tidak pakai kacamata dan saya sudah bisa membaca dengan mushaf. Dan justru kelihatan sekarang ini lihat lampu tuh kok terang sekali gitu. Informasinya dari Pak Asnar dulu melakukan pemeriksaan di klinik mata KMU itu menggunakan layanan VIP ya Pak Asnar? Ya karena dari sisi umur, jadi saya itu bukan karena saya sok kaya, enggak, karena saya dari sisi umur sehingga saya inginkan mendapatkan pelayanan yang baik, ya, dan juga karena waktu saya sebagai direktur itu juga bisa lebih singkat meninggalkannya. Oke. Baik, jadi sedikit informasi buat sahabat klinik mata KMU. Di klinik mata KMU itu ada beberapa layanan ya. Salah satunya layanan KMU VIP, di mana layanan KMU VIP ini merupakan layanan yang bisa dimanfaatkan buat orang-orang yang kesibukannya seperti Pak Asnar, karena di layanan VIP ini bisa mengatur jadwal sesuai dengan waktu kita, kemudian bisa lebih nyaman tempatnya dan beda dengan pasien umum dan BPJS. Ya, mungkin ini Pak Asnar, tanggapan Pak Asnar tentang pelayanan di klinik mata KMU seperti apa ini Pak? Alhamdulillah bahwa pelayanannya baik dan memang kita tahu bahwa KMU itu adalah banyak teman-teman yang nun sewu seagama dengan saya, sehingga saya selalu nyaman, artinya tuh hati itu tentram ya. Jadi kita tuh dilayani oleh orang yang memang ngerti. Jadi setiap tindakannya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah selesai alhamdulillah. Ya, jadi hati ini juga juga nyaman. Tenang, itu loh ya. Itu keuntungannya itu sebetulnya ya. Keuntungannya adalah itu. Oke, baik. Ya, saat melakukan pemeriksaan dulu Pak Asnar ditangani oleh dokter siapa, Pak? Oleh dokter Uyi. Dokter Uyi. Ya. Oke, baik. Ya, kita masuk ke ini ya, Pak. Apa namanya, Pak Asnar dengan kesibukan seperti itu, kenapa Pak Asnar memilih operasi katarak dengan lensa premium ini, Pak? Jadi begini ya, seperti saya sampaikan tadi, umur saya ini sudah cukup tua ya. Sehingga saya memang pada waktu itu, saya itu kan memang dikatakan oleh dokter Uyi ada gejala atau ada katarak, tapi masih kecil, masih sebetulnya bisa diatasi bisa. Ya. Tapi lalu saya bilang, lalu kalau ganti lensa bagaimana dok? Ya. Oh itu akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik gitu ya. Tapi saya ini sudah tua ya. Sehingga ya ini dokter katakan ini kan dalam rangka untuk usaha ya, itu ya usaha kita. Saya berpikir ya dengan sisa umur yang sedikit ini, dengan kondisi yang ya kebetulan saya sendiri mungkin sudah mampu, lebih baik kita memanfaatkan umur ini sebaik mungkin, khususnya untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan agama, dengan Allah. Jangan sampai nanti kalau dengan Allah kita milih yang BPJS, tapi kalau mau tamasa milih yang VIP kan salah. Jadi ya, karena ini keperluannya dengan Allah ya pasti harus yang, dan saya sudah tua makanya saya milih lensa yang baik dan pelayanannya VIP ya. Baik ya, bagaimana ini Pak Asnar saat jenengan dilakukan tindakan operasi, apa ini mungkin ada rasa sakit atau yang dirasakan cepat pulih atau seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan ini. Ya. Jadi begini ya, pada waktu itu saya kan tidak pernah operasi mata ya. Memang saya sendiri kan membayangkan kalau operasi mata itu kan sangat sensitif ya. Tapi alhamdulillah ya, operasi itu sama sekali tidak sakit dan saya merasakan yang pertama itu kok cepat sekali. Kira-kira ya tidak sampai 1 jam mungkin sudah selesai. 1 jam selesai dan tidak sakit sama sekali.
dan tidak sakit sama sekali. Nah, kebetulan saya pada waktu itu mau umroh. Jadi saya itu memang ya mungkin karunia Allah ya, diberi kesempatan Allah setiap akhir Ramadan saya itu umroh biasanya. Ya. Dan karena pada waktu itu saya itu mau umroh, oleh karena itu saya pada waktu itu yang kanan dulu. Ya. Lalu saya tinggal umroh. Padahal umroh di akhir Ramadan tahun ini, alhamdulillah yang datang penuh sekali sudah. Ya. Nah, untung saya tidak pakai kacamata, sehingga saya tidak. Jadi saya satu aja dia kan saya sudah tidak pakai kacamata waktu kanan itu, karena yang kanan lebih berat kataraknya daripada yang kiri, lebih tebal. Ya. Jadi pada waktu itu saya umroh dan kebetulan kondisinya baik, sangat crowded dan alhamdulillah saya tidak pakai kacamata. Jadi saya tidak diributkan dengan bawa kacamata. Ya. Oke, baik. Untuk tindakan operasi sendiri dengan dokter yang sama atau beda, Pak? Oh, enggak, dengan dokter Fitri ya. Oh, dengan dokter Fitri. Ya. Tapi dokter Uyi nunggoni ya. Oh, ya, gitu. Ya, dokter Uyi nunggoni ya. Oke, baik. Ya, setelah dilakukan operasi katarak ini, Pak, aktivitas apa saja yang dapat kembali dilakukan Pak Asnar ya setelah operasi? Mungkin kan tadi sudah beberapa disebutkan, mungkin ada hal yang menarik juga untuk sahabat KMU perlu ketahui. Jadi begini ya, banyak hal yang saya lakukan atau berkurang dari kegiatan saya yang lalu. Jadi saya tidak diributkan dengan kacamata. Ya. Kalau baca saya sudah bisa pakai mushaf, tidak pakai handphone. Ya. Kemudian kalau rapat, saya itu biasa kan kita rapat. Saya itu rapat setiap hari Sabtu. Karena di bank itu kan sangat ketat. Ya. Kita laporan ke OJK itu harus setiap hari. Ya. Sehingga setiap minggu kita itu selalu rapat. Dan untuk melihat whiteboard saya tidak usah pakai kacamata. Berapapun jauhnya tidak. Sudah tidak. Malah itu tadi saya sebutkan, Pak. Kalau saya itu melihat lampu tuh wadah ini sih lampu-lampu yang ini malah kelihatan biru semua gitu loh. Gitu. Ini yang awalnya min dan ada plusnya dan ada sindirnya sekarang sudah bebas dari kacamata. Betul. Ya, mungkin ini Pak Asnar, apa yang ingin disampaikan kepada para pasien klinik mata KMU, Pak, terkait kesehatan mata? Jadi memang begini, saya itu pernah mendapat ya nasihat atau omongan dari saudara sepupu Nyonya. Dia adalah salah satu direktur Surabaya Medical Center, Darmo. Dia mengatakan, Mas, hati-hati loh dengan mata. Itu loh. Karena dengan mata kita itu bisa berbuat banyak. Syukur-syukur bisa kepada Allahnya itu yang perlu dia. Ya karena itu saya sangat memperhatikan dengan mata itu. Ya. Sehingga alhamdulillah dengan saya itu sudah baru satu saja pada waktu itu sudah banyak bisa yang saya lakukan dan bisa banyak yang bisa mengurangi kegiatan saya yang tidak perlu, yang saya ganti bisa artinya yaitu tadi baca itu lebih yaitu ya. Kemudian juga yang perlu itu adalah bahwa saya selalu mengatakan kepada teman-teman atau staf saya atau jamaah karena saya aktif di masjid ya, bahwa mata itu harus dijaga ya. Dan memang mereka kira-kira ini Pak Asnar. Ya saya memang mengatakan KMU ya. Memang saya di sana operasinya kan dan saya merasa yang membuat saya begini ini KMU ya saya katakan terus terang itu aja ya. Oke, baik. Ya, jadi Pak Asnar ini sudah dilakukan operasi keduanya ya, Bang? Sudah. Jadi setelah umroh mungkin 3 minggu adalah saya dilakukan yang kedua. Dan begini ya, jadi sebetulnya saya menyarankan kepada orang yang mempunyai keluhan dengan matanya, hati-hati dengan mata. Dan
jangan takut itu dengan dokter mata. Ya, sebaiknya kita lebih dini itu diketahui oleh dokter mata, itu akan lebih baik. Oke, Ya, dan lebih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dengan mata yang tidak ada masalahnya. Ya. Jadi berbeda. Kita sebetulnya ada yang mengatakan pakai kacamata itu kan sama saja. Enggak. Artinya kita tidak diributkan dengan kacamata itu ya. Oke, baik. Ya, mungkin sedikit informasi buat sahabat klinik mata KMU. Waktu sahabat klinik mata KMU sudah melakukan pemeriksaan dengan dokter, pastikan kalian benar-benar mengkonsultasikan kondisi kalian, kebutuhannya seperti apa, karena di klinik mata KMU itu ada beberapa lensa yang bisa memfasilitasi atau membantu kebutuhan sahabat klinik mata KMU. Ya, menarik sekali ya Pak Asnar bincang-bincang kita hari ini, Pak Asnar. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi masyarakat terkait kepedulian tentang katarak hingga keyakinan dalam memilih lensa premium untuk operasi katarak yang lebih dari harapan. Dengan lensa premium ini, penderita katarak bisa sekaligus terbebas dari kacamata minus, silinder, bahkan rabun dekat. Baik, terima kasih Pak Asnar sudah hadir dalam KMU Talkshow kali ini, dan perbincangan kita hari ini sangat membawa manfaat. Semoga sahabat KMU bisa mendapatkan insight menarik dari talkshow kita kali ini. Kita akhiri talkshow pada pagi hari ini, Pak Asnar. Jangan lupa teman-teman sahabat KMU subscribe YouTube Klinik Mata KMU, dan pastikan teman-teman klik tombol lonceng biar teman-teman mendapatkan notifikasi bila kita update edukasi tentang kesehatan mata. Sampai jumpa di KMU Talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.